Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia praktek, yaitu tentang menggunakan huruf kapital yang benar. Yang pertama, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anis masuk. Masuk. Eva, Masuk. Caca Masuk. masuk. Siapa? Firman, Masuk. Fuad Masuk. masuk. Lengkap ya, jadi 5 orang. Dia udah belum. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi Rabbana bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf yang khusus yang berada di depan kalimat yang lebih besar dari huruf biasanya. Biasanya kalau huruf kapital itu ada di depan kalimat, nama seseorang dan bulan. Untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan melalui video ya. Kita simak videonya ya langsung. Video kali ini kita akan mempelajari tema 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 2, yaitu tentang tema 8 dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan judul penggunaan huruf kapital, kata tanya, serta tanda tanya dan tanda titik. Baik, yang selanjutnya, apa itu huruf kapital? Pada kompetensi dasarnya yaitu mencermati penggunaan huruf kapital dan kata tanya, tanda baca dalam kurung tanda tanya dan tanda titik dalam kalimat yang benar. Untuk indikatornya yaitu yang pertama, penggunaan huruf kapital pada kalimat. Yang kedua, penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Yang ketiga, penggunaan tanda baca dan dalam sebuah kalimat. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada sebuah kalimat. Untuk yang kedua, siswa dapat membuat kalimat tanya pada sebuah kata tanya. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan tanda baca dalam sebuah kalimat. Baik, Bapak akan menjelaskan 1-2 saja. Untuk yang ketiganya pada materi selanjutnya. Dalam waktunya tidak cukup nanti ya. Yang pertama yaitu huruf kapital. Apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Huruf kapital itu ada di sebelah kanan itu ya, contohnya itu hurufnya besar semua. Untuk pengertiannya yaitu huruf kapital merupakan huruf besar atau huruf yang khusus dan berbentuk atau lebih besar daripada huruf biasanya. Biasanya kalau huruf kapital itu lebih besar daripada huruf biasanya. Seperti itu. Itu contohnya di sebelah kanan ya. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U sampai Z. Untuk yang selanjutnya, kapan kita menggunakan huruf kapital? Yang pertama yaitu pada sebuah awal atau sebuah awal pada kalimat. Untuk sebuah awal pada kalimat yaitu contohnya, saya membantu ibu menyapu halaman. Jadi huruf kapital ada di awal, yaitu ada pada huruf S. Saat menulis di buku tulis, huruf kapitalnya ukurannya lebih besar dari huruf lain dan tulisannya berada di atas garis buku tulis. Gitu contohnya, ada pada tulisan huruf S.
Mungkin bisa dipahami terlebih dahulu. Itu yang dilingkari merah. Baik, kalau sudah paham, Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu huruf pertama nama orang. Huruf yang pertama nama orang, contohnya seperti namanya orang, yaitu setiap sore Siti dan Adi ngaji bersama teman-teman. Untuk huruf kapitalnya yaitu Siti dan Adi. Hurufnya itu lebih besar, yaitu kalau Siti itu S-nya dan Adi itu A-nya. Jadi huruf kapitalnya ada 2 kalau nama orang. Untuk contoh yang kedua, Udin mengajak Edo bermain sepak bola. Jadi huruf kapitalnya Udin dan Edo. Jadi U dan E yang dilingkari merah ya. Untuk yang selanjutnya yaitu huruf pertama nama bulan. Huruf pertama nama bulan itu menggunakan huruf kapital juga. Contohnya kalau nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Itu menggunakan huruf kapital semua itu. Contohnya, adik Nina lahir pada bulan Juni. Jadi huruf kapital itu yang dilingkari bulannya, bulan Juni. Kalau dicari semua huruf kapitalnya itu, kalau adik Nina lahir pada bulan Juni, jadi awal kalimat A, nama orang Nina, dan bulan Juni. Nah, kalau contoh yang kedua, kita mulai berpuasa pada bulan April. Jadi kalau bulan April, A-nya itu yang huruf kapital. Yang selanjutnya itu pada huruf pertama nama hari. Huruf pertama nama hari contohnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan harinya. Itu yang disebutkan harinya itu hari apa gitu. Contohnya Siti selalu melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi huruf kapitalnya yaitu Senin dan Senin Kamis. S-nya Senin, Kamisnya K. Kalau di total semuanya awal kalimat dan nama orang yaitu Siti, Senin, Kamis. Jadi huruf kapitalnya ada 3. Yang contoh selanjutnya, Lani dan Dayu melaksanakan piket setiap hari Rabu. Kalau nama harinya aja jadi kapitalnya Rabu. Kalau semuanya Lani, Dayu, dan Rabu. Untuk huruf yang pertama selanjutnya yaitu nama bulan, nama agama. Kalau nama agama contohnya biasanya pada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi huruf kapitalnya ada 6 kalau agama ya. Bukan nama agama, bukan tulisan agama A-nya besar. Jadi itu yang disebutkan itu. Contohnya orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi huruf kapitalnya itu I, Islam. Kalau agama. Yang contoh yang kedua yaitu Made mempunyai teman yang berbeda agama. Made beragama Hindu, Nina beragama Kristen. Itu jadi huruf kapitalnya Hindu dan Kristen. Kalau agamanya saja enggak, itu udah dilingkari itu sama saya. Untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu kata Tuhan atau dalam kata ganti Tuhan. Contohnya, setiap orang kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Made bersyukur atas karunia yang Maha Pengasih. Yang selanjutnya, teruslah berdoa kepada yang Maha Penyayang. Ibu memohon diberi keselamatan kepada yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu kapital,
kalau kata ganti Tuhan itu yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu kata ganti Tuhan juga ya. Yang maha pengasih kata ganti juga. Yang maha penyayang kata ganti juga. Kata-kata yang bercetak tebal adalah kata ganti Tuhan gitu. YME itu kan kata ganti Tuhan yang maha esa, yang maha kuasa, seperti itu. Mungkin bisa dicermati terlebih dahulu. Bapak akan menunggunya. Baik, mungkin kapital sudah paham ya. Langsung saja kita akan melaksanakan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang kalimat tanya atau tanda tanya. Baik, penggunaan tanda tanya yaitu, apa itu tanda tanya? Tanda tanya merupakan kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Contohnya yaitu biasanya itu apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, seperti itu, mengapa, dan bagaimana, tujuh, berapa. Seperti itu ya. Jadi ada 7. Kalau apa itu kalimat yang digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatannya. Contohnya yaitu apa yang dilakukan Siti setelah sholat. Itu contohnya ya. Setelah sholat apa yang dilakukan Siti dan Ali. Mungkin ada yang masih belum paham itu. Jadi kalimat yang ada pada contoh itu tulisannya apa. Setelah sholat apa yang dilakukan Siti dan Ali. Jadi kalimat tanyanya itu apa. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu apa yang mau kamu beli nak. Jadi kalimat tanyanya pada macam-macam kalimat tanya yaitu apa. Jadi apanya di depan itu apa. Untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan kalimat siapa. Ada tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang lain. Contohnya siapa yang azan. Yang contoh yang selanjutnya yaitu siapa yang membersihkan kelas. Mungkin seperti itu. Kalau siapa yang azan, mungkin kalian yang azan nanti ya. Mungkin masih ada yang kurang pahami, monggo disimak terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya itu siapa yang piket hari ini. Itu siapa namamu gitu. Masa yang menanyakan apa namamu, kan tidak cocok. Jadi siapa itu digunakan untuk menanyakan orang lain. Untuk yang ketiga yaitu kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya yaitu kapan Udin sholat maghrib. Jadi yang ada tulisan kapan. Contoh yang selanjutnya, kapan kita ke rumah Dayu dan Ali lagi. Jadi kalau bukan kapan tidak cocok ya. Masa di mana Udin sholat maghrib, kan nggak cocok ya. Kalau kapan cocok. Jadi menanyakan waktu atau kalimat waktu. Kapan kita ke rumah Dayu dan Ali lagi. Masa apa, tidak mungkin, tidak cocok. Kalau di mana, yang selanjutnya di mana, kemana, dari mana. Kata tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Kalau di mana contohnya, di mana Siti dan Lani membaca buku. Di mana itu anak-anak? Jadi di halaman sekolah itu. Contoh yang selanjutnya, kemana? Kelas 2 berwisata. Ayo kemana? Mungkin berwisata ke kebun binatang, seperti itu.
Contoh yang selanjutnya, dari mana Udin dan keluarga? Itu dari mana? Jadi di ke dari itu hanya bisa digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu mengapa. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya yaitu mengapa Udin terjatuh? Nah, ayo, mengapa Udin itu terjatuh? Untuk contoh yang selanjutnya yaitu mengapa kamu bersedih gitu. Masa ditanya siapa? Siapa kamu bersedih, kan tidak cocok. Jadi mengapa itu menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa, alasannya. Mengapa kita menanam pohon, ayah? Ayo, kenapa kita menanam pohon? Jadi kita menanam pohon agar bisa menambah oksigen dalam bumi kita. Untuk yang selanjutnya, bagaimana? Kata tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan dan cara atau proses mengerjakan sesuatu. Contohnya yaitu kayak mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan ketika berwudu gitu? Bagaimana caranya? Jadi untuk menanyakan keadaan atau proses mengerjakan sesuatu, seperti tutorialnya gitu, seperti itu. Tutorialnya untuk bagaimana keadaanmu, Lani? Nah, keadaannya itu gimana, bagaimana. Jadi menanyakan keadaan. Kalau yang di tengah itu mengerjakan sesuatu. Nah, untuk yang selanjutnya yang terakhir tuh kupu-kupu. Bagaimana cara kupu-kupu menyelamatkan semut? Nah, bagaimana? Mungkin kupu-kupunya membawa tali jadi bisa selamat. Untuk yang terakhir, kata berapa digunakan untuk menanyakan banyak suatu benda. Contohnya itu kelinci itu ya, ibu kelinci, ada berapa kelinci kakak? Nah, itu ada berapa itu di contohnya gambarnya. Ada berapa itu? Ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi kelincinya ada 4. Untuk contoh yang selanjutnya, sudah berapa juz yang kamu baca? Ayo, bagi yang ngaji ini, sudah berapa juz yang kamu baca? Untuk contoh yang ketiga yaitu berapa rakaat sholat duhur? Ada berapa rakaat? Kalau jawab 2 berarti kamu itu masih kurang belajarnya. Jadi sholat duhur itu ada 4 ya. Terima kasih. Baik, dari penjelasan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada nanti Bapak yang akan bertanya ya. Huruf kapital itu ada berapa? Yang pertama awal, yang kedua bulan, yang ketiga nama orang, yang keempat hari, yang kelima Nama agama, yang keenam Nama Tuhan. Tuhan, nama Tuhan. Agama Tuhan beda. Yang Tuhan, yang agama itu berarti 5. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau nama Tuhan, kalimat yang bertulis tebal. Contohnya yang Maha Esa, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kalau nama bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. baik, sudah paham. Langsung saja Bapak akan menanyakan kalimat tanya. Yang kalimat tanya itu ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama itu apa, Siapa? mengapa, bagaimana, di Di mana? berapa. Ayo
tujuh. Kurang satu. Kemana? Kapan? Ayo ulang. Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Kapan? Kurang satu. Siapa? Nah, itu di awal lagi. Di mana? Kenapa? Ya. Bagaimana? Apa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Mengapa? Kapan? Berapa? Contohnya, setelah sholat apa yang dilakukan Fuad? Yang kalimatannya yang mana? Yang apa ya? Ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Mungkin penjelasan dari Bapak seperti itu. Mungkin kalau ada kekurangan nanti bisa ditanyakan kembali nanti di rumah atau melalui via WA ya. Mungkin penjelasan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin.